Bang, mungkin analisa hukum Abang, kenapa kasus ini berlarut-larut sampai bertahun-tahun itu seperti apa, Bang? Dari analisa hukum saya, memang kadang-kadang proses hukum itu bisa tahunan. Saya dengan Hotman, misalnya ya, ketika dilaporkan Mei 2022, kemudian setahun lebih itu baru prosesnya menjadi tersangka. Dari tersangka ke P21 itu 1,5 tahun. Jadi 2,5 tahun itu kita bertempur itu di situ. Nah, lalu kemudian sampai ke persidangan lebih dari 8 bulan dan sampai hari ini itu sudah 4 tahun kurang 1 bulan. Artinya memang kalau kasus-kasus yang atensi baik oleh publik maupun Polri, tentulah harus dilakukan sikap kehati-hatian. Ya, tidak saja pada kasus yang atensi public figure, tapi juga atensi pada semua kasus. Itu artinya penyidik melakukan konsep kehati-hatian dalam melakukan pendalaman terhadap sebuah kasus. Jadi bukan karena ada backing-membacking di dalam, karena saya tahu betul Polri hari ini sangat presisi dan pejabat utama Polri mulai dari Mabes, Polda, Polres semuanya tetap diberi peringatan, warning oleh Pak Kapolri dan jajaran agar lakukan penegakan hukum yang on the track. Sehingga saya pun sebagai seorang praktisi hukum yang menjadi konsultan dari dokter detektif menyatakan bahwa hari ini Polri tidak ada yang mengintervensi dan ini membuktikan bahwa Polri benar-benar presisi dan ya artinya ada proses hukum yang sedang berjalan dan kita tunggu proses berikutnya. Jika nanti ini ternyata dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, maka akan digelar sampai dengan persidangan. Jadi kewajiban moral saya, kewajiban hukum saya, karena saya juga sebagai seorang lawyer dan konsultan hukum, saya ingin gambarkan bahwa penegakan hukum yang sangat sangat independen itu telah dibuktikan di kepolisian. Begitu. Bang, jadi menurut Abang sebagai praktisi hukum sudah layak belum Bang kalau Richard Lee ini ditahan Bang? Menurut Abang ya Tentu sebagai sudah praktisi hukum. tentu sudah ada pertimbangan-pertimbangan dalam KUHP lama, KUHP lama, KUHP baru, KUHP baru itu semuanya sangat tergantung kepada hak subjektivitas penyidik. Subjektivitas penyidik itu sudah dicantumkan dulu di KUHP baru yang tadinya 3 menjadi 5. Pertama, jika diduga menghilangkan barang bukti, jika diduga dapat mengulangi perbuatan yang sama, jika diduga melarikan diri, ditambah subjektivitas dan objektif. Kalau subjektivitas objektivitas itu sudah terpenuhi dengan 3 tadi, tentu penyidik dapat melakukan penahanan. Makanya sekali lagi, ditahan atau tidak ditahan Richard Lee bukan karena ada peran-peran petinggi Polri. Semuanya murni karena penegakan hukum. Makanya saya juga tidak mau bahwa seolah-olah ada gambaran bahwa oh ini yang backup Richard Lee itu orang petinggi Polri berarti dia nggak ngaruh, nggak ada gitu-gitu. Karena saya tahu bahwa pejabat utama Polri tidak ada yang mengintervensi kasus ini. Dan saya bisa merasakan sekarang betapa Polri hari ini menjalankan tugasnya dengan baik. Termasuk di banyak kasus yang saya dilaporkan, termasuk juga saya yang melaporkan, semuanya on the track. Jadi saya justru kalau kalian melihat bahwa oh, mungkin Bang Rasman bahagia, saya tidak bahagia karena Richard hari ini berada dalam suasana pendalaman Islam, seorang mualaf, kemudian diuji di bulan Ramadan, yang mudah-mudahan dia tetap kuat berpuasa, kemudian ya mengikuti sahur, kemudian mungkin bisa sholat tahajud dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya ke saya, apakah ini layak atau tidak, itu sangat tergantung kepada subjektivitas penyidik yang mengacu pada KUHP dan KUHP baru. Kira-kira begitu. Oke, Bang, kemarin itu kan dia sempat ditahan juga, tapi hanya 1 hari. Nah, yang ini Abang melihatnya seperti apa, Bang? Akan lebih lama kah atau seperti apa, Bang? Sidang yang mana? Yang bersama artis KP kan dia kemarin cuma 1 hari itu, Bang, si dokter, Bang. Nah, sekarang Abang melihatnya gimana, Bang? Akan lebih lama dan lebih serius kah, Bang? Kemarin kan dia kayaknya nggak serius tuh, Bang, cuma 1 hari karena kan ditahan. Oh begini,
Waktu itu kan saya kuasa hukum Richard. Itu yang saya katakan tadi, saya dengan Doktif itu menduga kenapa Richard ditahan. Karena memang Richard ini kadang-kadang dia seperti menganggap sebuah masalah itu enteng. Jadi contoh, dulu di kasus Kartika Putri, saya udah ingatkan dokter harus nurut ya, karena ini Instagram dokter sekarang lagi disita. Jangan main-main. Tiba-tiba diduga dibobol gitu. Hingga akhirnya polisi marah. Ada laporan polisi, proses tangkap. Makanya dia dengan Hans Pranata waktu itu ditahan. Nah, di kasus Kartika Putri dengan illegal access pada waktu itu yang saya tangani dan saya bahkan membantu sehingga dilakukan penangguhan penahanan dan kemudian dia melakukan pra peradilan dan dia menang. Maka di kasus ini agak sedikit rumit karena kasusnya ini tidak tanggung-tanggung. Ini dugaan pelanggaran Undang-Undang Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan. Yang kalau diakumulasi itu ancaman hukumannya 17 tahun. Belum lagi ada laporan di Polda Jabar yang juga saya dapat info sudah naik sidik. Tapi it's okay, semua itu silakan berproses. Yang saya berkepentingan sekarang, hukum telah tegak lurus, tidak ada intervensi dari Mabes Polri, dan silakan berproses dengan baik, dan tolong hak-hak dari seorang Richard Lee dijaga. Karena Richard Lee itu masih dalam konteks hukum itu disebut dengan presumption of innocence. Dia masih dalam kategori praduga tidak bersalah. Maka tolong berikan hak-hak seorang Richard Lee dalam membela hak-hak hukum dia, sehingga jangan ada diskriminasi kepada dia. Saya kira itu. Jadi kalau saya lihat kemarin malam, dengan dia ditahan, dengan dia diborgol, tertunduk lesu, kemudian istrinya datang membesuk dia ke tahanan, ya saya dapat merasakan, karena Richard itu pernah bersama saya. Maka bahagian dari situasi itu saya memahami bahwa kondisi Richard hari ini memang sangat tidak enak, dan saya yakin keluarganya sangat terpukul, dan orang selalu bilang bahwa kemana pengacaranya yang lama? Itu kan pengacaranya yang itu kan di backup oleh si Anu yang lawannya Bang Rasman. Oh enggak gitu-gitu juga. Jadi dalam kasus ini saya kira nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah dalam proses ini. Ini murni penegakan hukum. Dan saya tidak juga merasa orang hebat karena saya ini bukan siapa-siapa. Dan Doktif juga. Dan saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau selama ini beredar, mulai tadi malam banyak yang menyampaikan ke saya, Bang ini selama ini katanya ada yang backup. Sehingga nggak jadi ditahan. Saya bilang nggak ada. Saya tahu betul tidak ada orang yang backup di petinggi Mabes Polri agar kasus Richard Lee ini tidak diproses. Yang ada Polri berjalan dengan on the track demi kepentingan hukum yang sedang berproses. Kira-kira begitu. Jadi kasusnya beda, karena ini ancaman hukumannya beda, kasusnya beda, barang buktinya beda. Kalau Richard Lee kemarin melakukan ditahan dan dia melakukan pra peradilan, dari awal pun saya udah ngomong bahwa kalau dia prapit, saya yakin dia menang. Tapi ternyata di kasus ini Richard Lee pra peradilan dan ditolak prapitnya. Maka begitu dia ditolak, pada saat itu saya sudah ngomong kepada Doktif sudahlah, kita tidak usah terlalu euforia, karena saya yakin proses Richard ini akan terus, dan mudah-mudahan Richard bisa menjadi koreksi diri, dan bahwa Richard Lee juga menurut saya tidak boleh juga dia tidak diberi ruang. Misalnya dia minta menghadirkan saksi yang meringankan, ada Charles, menghadirkan ahli dan lain sebagainya. Saya berharap agar penyidik memberi ruang untuk itu, agar benar-benar nanti duduk perkara ini dapat diproses di persidangan, sehingga hakim benar-benar mengambil putusan yang benar-benar on the track dan dengan rasa keadilan yang sesungguhnya. Gitu. Oke Bang, ini langkah hukum selanjutnya apa nih Bang buat dokter yang dari sisi Abang sebagai praktisi juga harus apa dia? Begini, kalau mengikut standar operasional prosedur yang di dalam penanganan perkara seperti sekarang sudah dilakukan penahanan, ya maka nggak beda jauh dengan di sini kita Mirzani. Misalnya setelah dia ditahan, kemudian berkasnya dilimpahkan, kalau tidak ada lagi misalnya saksi yang diajukan oleh Richard melalui pengacaranya, apakah saksi yang meringankan, apakah saksi ahli, ya biasanya akan diperiksa oleh jaksa pemeriksa, dan apabila dinyatakan lengkap maka P21, lalu kemudian
limpah ke pengadilan dengan penyerahan tersangka tahap 2, seterusnya persiapan untuk pengadilan, kira-kira begitu. Tapi itu nanti sangat tergantung dari expose di kejaksaan gitu. Jadi jaksa nanti akan melakukan expose. Kalau menurut KUHP dan KUHP baru itu kan ada expose juga yang memungkinkan juga dilakukan expose bersama gitu. Ya tinggal bagaimana nanti melihat perkara ini agar benar-benar dilihat secara jernih. Karena supaya kalian tahu ya, di KUHP baru dan KUHP baru itu untuk melakukan penahanan terhadap seseorang tersangka itu sangat sulit. Tidak semudah yang dulu. Makanya ketika penyidik melakukan penahanan, saya yakin mereka sudah punya pertimbangan-pertimbangan yang khusus untuk melakukan penahanan. Pertama, tentu sudah ada punya 2 alat bukti. Yang kedua, keyakinan mereka bahwa dapat ditahan sesuai dengan bunyi KUHP dan KUHP baru. Kemudian, tentu mereka juga sudah pertimbangkan bahwa hal-hal lain yang barangkali dapat dilakukan Richard Lee, karena misalnya salah satu di luar objek tersangka, objek penahanan juga adalah merupakan objek dari pra peradilan. Jadi itu nanti sangat tergantung kepada Richard Lee dan pengacaranya. Prinsip saya, berikan ruang kepada Richard Lee seluas-luasnya agar dia bisa memberi dan membela dirinya dengan baik. Ya, itulah sejatinya seorang lawyer yang seperti saya, yang saya merasa bahwa meskipun saya selama ini disakiti oleh Richard Lee, dia ikut melaporkan saya ijazah palsu, ikut mendorong laporan terhadap saya pelecehan seksual terhadap asisten pribadi saya, dan sudah dihentikan semuanya. Tapi saya merasa bahwa Richard Lee bukan musuh saya, dan Richard Lee adalah saudara saya, dan saya berkepentingan untuk menyampaikan kepada penyidik agar hak dia diberikan. Saya berkepentingan kepada Doktif agar Doktif juga tidak terlalu euforia. Saya berkepentingan untuk menjawab bahwa tidak ada yang membackup Richard Lee selama ini, dan sampai ada dugaan bahwa seolah-olah Richard Lee selama ini di backup oleh petinggi Mabes Polri. Itu tidak ada. Yang ada adalah proses hukum yang sedang berjalan, dan insya Allah semuanya kita serahkan kepada penyidik untuk dapat diberikan kepastian hukum lewat proses berikutnya, apakah kejaksaan dan ataupun peradilan. Kira-kira begitu.